turunan ya. Sebelumnya mungkin yang perlu dicatat ketika materi terkait dengan eksponensial dan logaritma adalah Y sama dengan log X, ya, maka kita ubah menjadi Y sama dengan di sini log X per log 10 ya. Nah, ini sama-sama basisnya kita jadikan E, ya, sehingga sama dengan ln X per ln 10. Nah, di sini yang diturunkannya ini ln X-nya ya. Ketika Y sama dengan ln X per 10, berarti Y aksennya sama dengan turunan dari ln X adalah seper X ya. Nah, seper 10 tetap seperti itu. Ln X-nya adalah turunan dari ln X adalah seper X. Nah, berarti 1/10X. Nah, itu tekniknya seperti itu ya. Nah, kalau ketemunya Y sama dengan ln X, nah ini langsung yaitu Y aksennya sama dengan seper X. Nah, kalau Y sama dengan ln 2X begitu, maka Y aksennya adalah 1/2X dikali 2, turunan daripada 2X ya. Kemudian kalau ketemu bentuk lain lagi, Y sama dengan ln S kuadrat. Nah, turunan daripada ln-nya dulu, yaitu Y aksennya, Y aksen sama dengan 1/X kuadrat, lalu turunan daripada X kuadratnya yaitu 2X. Yaitu akhirnya 2/X. Berikutnya contoh Y sama dengan ln 5X plus 7 misalkan. Nah, Y aksennya sama dengan turunan daripada ln-nya dulu, yaitu 1/5X plus 7 kali turunan daripada 5X plus 7 yaitu 5. Gitu ya. Nah, itu teknik cepatnya seperti itu. Teknik sebenarnya bisa menggunakan metode pemisalan ya. Nah, yang dimisalkan adalah ini. Yang dimisalkannya 5X plus 7. Yang karena yang kita miliki adalah Y sama dengan ln X, Y aksennya sama dengan seper X. Ya, ini yang kita miliki. Kemudian satu lagi Y sama dengan E pangkat X, Y aksennya juga E pangkat X ya. Y aksennya sama dengan E pangkat X. Kalau ada bentuk yang sempat beda seperti ini, ya artinya diubah menjadi bentuk seperti ini ya. Nah, ada bentuk juga Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini sebenarnya mirip dengan E pangkat X, tapi berbeda karena di sini E, maka diubah menjadi kalau turunannya langsungnya Y aksen sama dengan 2 pangkat X ln 2 ya. Nah, kalau tekniknya yaitu diubah menjadi bagaimana? Y sama dengan ln E pangkat 2X gitu ya. Sebenarnya tekniknya begini, karena ln sama eksponen itu saling menghilangkan. Jadi sisalah 2 pangkat X nih. Ln sama saling menghilangkan. Nah, kalau sudah seperti ini bisa digunakan yaitu X-nya, 2X-nya bisa ke depan ya. 2X-nya bisa ke depan, yaitu 2 pangkat X ln E. Atau menggunakan ini, ini kita coba dulu. Ini mungkin lebih masuk menggunakan logaritma, yaitu kalau logaritma itu kan 2 pangkat X itu artinya apa?
2 log Y sama dengan X ya. Nah, 2 pangkat X. Benar ya? Nah, ini bisa lebih masuk menggunakan ini nanti. Yang kemudian di sebelah kiri ini diubah menjadi Y sama dengan Y sama dengan 2 pangkat X. Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini bisa berubah menjadi 2 log Y sama dengan X ya. Nah, ini karena sebelah kiri log, maka diubah menjadi ln ya. Ln Y per ln 2. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini latar belakang dari Y. Kalau diturunkan secara parsial bagaimana? Secara implisit. Secara implisit. Kalau diturunkan terhadap X ini nilainya 1 kan? Kalau ini diturunkan terhadap X, ln 2 ya, 1/2 tetap ya. 1/2 tetap. Kemudian ln Y ya. Turunan daripada ln Y adalah 1/Y kali ya kan? Kalau secara implisit ya. Nah, dari sini Y aksennya didapat dengan cara Y aksen sama dengan Y ln 2 dikali silang ya. Yang ini nih, ln 2 sama Y kan nih, dipindah dikali silang ke kanan. Nah, Y-nya sendiri adalah sama dengan 2X. Nah, Y aksen sama dengan 2X ln 2. Karena Y sendiri sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini latar belakang dari kenapa Y sama dengan 2 pangkat X, Y aksennya adalah 2 pangkat X juga dan 2. Hilang. 2 pangkat X dan 2 ya. Ya, boleh dicoba. Yes. Ya. Gitu ya, itu latar belakangnya. Jadi kesimpulannya adalah di bentuk Y sama dengan ln X, tetap Y aksennya sama dengan 1/X. Nah, kemudian ada bentuk Y sama dengan logaritma X ya. Nah, ini diubah menjadi bentuk ln. Kemudian Y sama dengan E pangkat X, diubah turunannya adalah Y aksennya juga E pangkat X. Nah, kalau ada bentuk yang lain, Y sama dengan 2 pangkat X, Y aksennya adalah
2 pangkat X ln 2. Ya. Ini rangkumannya ya, sudah direview lagi. Aksennya adalah 2 pangkat X. Nah, sebenarnya kata kuncinya tadi di Y sama dengan ln X, dan Y sama dengan Y pangkat X. Sedangkan bentuk Y sama dengan pangkat 2X ini kan bentuk yang bisa diubah ya, menjadi bentuk logaritma. Setelah menjadi bentuk logaritma, maka kembali ke bentuk logaritma natural ya. Nah, tadi tekniknya begitu. Oke, sekarang kita masuk kepada aplikasi daripada turunan ya. Aplikasi dari turunan yaitu di sini menentukan di antara nilai fungsi objektif atau nilai ekstrim ya. Nah, di sini ada definisi dulu, yaitu maksimum di minimum itu adalah disebut maksimum kalau nilainya paling tinggi dibandingkan semua nilai fungsi ya. Ini ada poinnya di sini, yaitu di sini maksimum yaitu FC lebih dari sama dengan Fx. Apa itu Fc dan Xx? Fc itu adalah satu titik, Fx itu semua ya. Jadi satu titik yang melebihi nilainya daripada semua nilai. Itu nilai maksimum. Ya. Kemudian nilai minimum yaitu Fc kurang dari sama dengan Fx ya. Tadi Fc itu adalah satu titik, Fx adalah semua ya. Jadi nilai minimum itu suatu titik yang nilainya lebih kecil daripada semua nilai fungsi. Ya. Kemudian nilai ekstrim yaitu nilai maksimum atau nilai minimum ya. Nilai maksimum, nilai minimum, dua-duanya itu nilai ekstrim ya. Nilai minimum, nilai maksimum, atau kedua-duanya itu nilai ekstrim. Nah, jadi untuk menentukan daripada nilai ekstrim itu ada tiga calon yang di apa istilahnya, tiga calon yang menjadi ini kemudian menjadi nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim adalah nilai yang melebihi daripada semua nilai. Jadi yang melebihi itu ataupun yang paling kecil nilainya, nah ciri-cirinya itu ada tiga. Ya, yang pertama adalah ujung-ujung interval. Di sini disebutnya nih ya, teorema titik kritis ya. Jadi titik kritis itu adalah titik yang menjadi nilai ekstrim. Ya. Jadi tadi nilai ekstrim nilai yang paling tinggi atau nilai paling rendah, kita belum tahu yang mana. Nah ini kita bisa melihat kemungkinannya dari tiga nilai ini. Pasti berada di salah satunya. Nilai ekstrim itu tuh pasti berada di salah satu daripada tiga tersebut. Nah, yang pertama adalah di ujung-ujung interval. Ya, ini yang pertama adalah di ujung-ujung interval. Kita bisa menulisnya titik kritis ya. Titik kritis yaitu titik yang menjadi calon nilai ekstrim. Nilai ekstrim apa? Nilai paling tinggi atau paling kecil. Kita belum tahu yang mana, tapi ini ada kriterianya. Dari tiga tersebut
yang kemungkinan menjadi nilai-nilai ekstrim. Nanti baru dibandingkan dari 3 nilai tersebut, yang mana yang paling tinggi dan yang mana yang paling rendah. Yang paling tinggi itu adalah nilai maksimum, yang paling rendah adalah nilai minimum. Jadi dilihatnya dari kriteria yang ada tersebut. Ya. Yang pertama adalah ujung-ujung interval. Nah, kalau kita lihat di sini dari gambarnya, nah, jadi dari gambar terlihat bahwa kemungkinan selalu ujung-ujung interval itu bisa jadi nilai maksimum atau nilai minimum. Ya, tapi belum tentu, makanya maka dibandingkan dengan sebelahnya nanti. Ya. Yang kedua adalah titik stasioner, ya. Titik berhenti stasioner. Ya. Kalau tadi yang pertama itu adalah ujung interval, tidak ada kaitannya dengan turunan, jadi apapun yang di ujung, ya, dia merupakan titik kritis. Ya. Contohnya kalau yang paling simpel ya, contohnya Aceh dan Papua, ya kan, ujung-ujung kan, ujung-ujung kan, ya. Titik kritisnya ya nggak tahu macam-macam ya, dari segi keamanan misalkan ya, paling mudah untuk memberontak karena paling ujung. Yang kedua dari segi ekonomi mungkin ya paling mudah untuk cenderung miskin lah maksudnya. Dan lain-lain. Karena posisi menentukan, ya kan? Bukan hanya sekedar kenapa ini nggak berkembang daerah ini, bukan juga. Karena posisi juga bisa dibuktikan kalau kota-kota di Indonesia itu selalu yang berkembang itu adalah yang dekat dengan ibu kota. Ya, itu sudah concernnya begitu, sudah otomatis lah. Nah, tinggal bagaimana mengembangkan supaya pola itu justru nggak berkembang. Kenapa orang harus dekat sama ibu kota baru berkembang? Padahal kan sama-sama Indonesia, kan gitu ya? Karena kalau kita ambil model seperti itu, sudah dibuktikan, misalnya di Eropa kan modelnya jalur rel ya semuanya ya, bahkan udah lintas negara pun jalur relnya bisa itu karena dekat dengan ibu kota, jadi sama. Jadi mindset seperti itu keliru kalau misalkan masih membangun di sekitar ibu kota. Membangun itu berdasarkan jaringan yang kuat ya. Kalau kita bicara logistik belum terjawab gitu ya. Salah satunya ada persoalan logistik di Indonesia itu kenapa? Ketika keluar pulau itu pengirimannya full gitu. Tapi ketika balik itu kosong. Ya karena dari kota dikirim ke kampung kemana ya, banyak barang untuk beli segala macam. Dan murah lah, lebih murah. Tapi dari kampung ke kota itu kosong. Ya. Baik hampir semua logistik begitu. Itu menunjukkan bahwa tidak dikembangkan gitu ya. Masalah listrik sama. Listrik itu yang disuruh hemat di kota ya. Kalau di kampung tuh salah tuh hemat tuh. Karena PLN itu selalu dia rugi di kampung itu. Karena penggunaan listrik rendah, biaya transmisinya besar, tinggi. Jadi yang dikatakan hemat listrik itu cuman di kota aja. Kalau di kampung tuh justru harus menggunakan listrik seoptimal mungkin. Ya. Makanya saya bilang nggak menarik kan bicara berhemat kan? Ya itu berhemat dalam hal tertentu itu menunjukkan bahwa ekonominya rendah itu, nggak bergerak ekonominya, nggak menggunakan listrik, nggak menggunakan. Kalau di kota kan ekonominya tinggi, menggunakan listriknya tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itu banyak hal-hal yang sebenarnya berkaitan. Tapi orang melihat itu ada solusinya, tapi menyelesaikannya itu nggak bisa gitu. Ya. Makanya saya sering cerita tuh, senang sama Pak Ignatius Jonan tuh, walaupun dia dipecat atau mengundurkan diri, dia pernah mencanangkan untuk membuat jalur kereta itu di 5 pulau besar di Indonesia. Ya, Sumatera, Jawa udah pasti kan, Kalimantan, Sulawesi, belum ada yang kepikiran sana gitu ya. Nah, itu contohnya. Bukan hanya sekedar konsep, tapi memang ada orang yang
pada kesempatan tertentu bisa menjalankan itu. Ya. Itu contohnya. Pak Ignatius itu kan nggak pernah dianggap sebagai menteri yang profit ya, proper. Jadi bukan karena kedekatan, karena apa, tapi dia karena memang di situ passionnya. Kemudian adalah tadi ujung-ujung interval. Yang kedua adalah di namanya ini adalah titik stasioner. Titik stasioner itu adalah titik pemberhentian. Pemberhentian itu di sini berkaitan dengan f-aksen, yaitu f-aksen, definisi daripada f-aksen adalah kemiringan daripada garis singgung. Nah, kalau diperhatikan di titik-titik atas ini dan bawah, f-aksen garis singgung ini ya, nah dia garis singgungnya f-aksennya sama dengan 0, mendatar. Jadi di titik tersebut f-aksennya garis singgungnya sama dengan 0. Apa garis singgungnya? Itu kemiringan daripada garis singgung. Kalau di sini kan garis singgungnya begini ya. Yang lainnya. Tapi di titik puncak atau di titik paling rendah, f-aksennya selalu mendatar. Ya. Nah, itu adalah titik stasioner, titik berhenti. Kalau kita telusuri garis tersebut kan, kita naik, berhenti, atau turun. Ya, titik start. Nah, ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah ujung-ujung interval, yang kedua adalah titik stasioner, yaitu titik di mana turunannya, f-aksennya sama dengan 0. Ya. Dan yang ketiga adalah titik singular, yang sebelah kanan ini ya, titik singular. Apa itu titik singular? Masih berkaitan juga dengan f-aksen, yaitu f-aksennya tidak terdefinisi. Oke. Jadi yang pertama tadi ujung interval, yang kedua f-aksennya sama dengan 0, yang ketiga adalah f-aksennya tidak terdefinisi. Nah, dari ketiga titik tersebutlah maka diambil nilai maksimum atau nilai minimum. Yang betul lihat di situ, semua titik yang dibulatkan adalah titik-titik maksimum pada masing-masing kurvanya. Jadi kalau kita punya satu persamaan kurva, kita lihat ketiga titik tersebut dibandingkan ujung interval, dibandingkan dengan f-aksennya, dibandingkan dengan titik nilai maksimum, itulah dari ketiga nilai tersebut nilai maksimum, maka jadi nilai maksimum atau nilai dikritis dari dikritisnya itu dalam belum menjadi mainstream, baru kriterianya itu sama-sama ujung interval itu tidak ada kaitannya dengan sekarang. Yang kedua adalah f-aksen sama dengan 0. Di sebelumnya titik stasioner. Apa titik stasioner? Adalah berhenti di f-aksen sama dengan 0. Itu dia ini dan yang ketiga adalah aksen tidak terdefinisi, yaitu disebutnya minimum atau minimum atau dua-duanya yang disebut nilai maksimum.
Oke. Sekarang kita lihat. Contoh 1. Nah, fungsi adalah fungsi polinomial. Polinomial sebenarnya tidak memiliki ujung-ujung interval. Tapi itu diberikan. Kalau diberikan, berarti kita punya ujung-ujung interval. Ya. Ujung-ujung intervalnya berapa di situ? Min setengah dan 2. Langsung diinput sebagai salah satu daripada nilai ekstrim. Calon nilai ekstrim ya, atau titik kritis tadi. Nah, jadi sudah kita punya titiknya. Titik apa di sini? Titik X ya. Jadi X-nya min setengah dari arah kiri dan X-nya 2 di kanan. Yang dikatakan nilai maksimum atau nilai minimum adalah nilai Y-nya. Ya, kan dilihat tadi atas, bawah ya. Nah, itu nilai Y-nya. Jadi apa yang kita lakukan? Min setengah ini disubstitusikan ke dalam persamaan. 2 ini disubstitusikan dalam persamaan. Jadi kita udah dapat 2 titik tuh, yaitu ujung-ujung interval. Jadi Y1, Y2, hitung ya kan? Ini sudah dapat min setengah dan 2. Kita langsung saja. Oh, nggak ada ini ya. Oke. Nah, oke. Min setengah dan 2, kemudian fungsinya tadi adalah fungsi polinomial. Polinomial cirinya dia fungsi, kemudian dia memiliki turunan, ya, dia kontinu, ya, lengkap polinomial itu. Fx sama dengan x, fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat plus x. Kemudian polinomial itu x pangkat, ya. Nah itu dia lengkap. Lengkap itu tadi ada turunannya, ada kontinu segala macam. Nah berarti dari ketiga titik kritis tadi, dia interval sebenarnya kita berujung karena dari negatif tanggal sampai positif tanggal. Kita bisa taruh garis dari negatif tanggal sampai positif tanggal. Kita bisa bikin bersambung kuadrat dari negatif tanggal sampai positif tanggal. X pangkat 3, X pangkat 4 dan seterusnya tidak memiliki ujung. Tapi dipilih dulu. Ya, diberikan. Kalau diberikan ujungnya berarti diberikan, yaitu N setengah dan 2. Berarti kita sudah punya ini. Kemudian X sampai dengan 0 ada. Di situ Fx-nya sama dengan E2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Ini itu adalah ujung-ujung interval. Min setengah berarti F min 2 min setengah pangkat 3 min 1/8 tambah 3 kali seperempat. Ini seperempat ya. Seperempat tambah 3/4. 4/4 beta. F2. 2 ini ya. Min 2. 2/3. 8. 8 kali 2. Ini 16 12 itu min ini yang dibandingkan dengan maksimum atau dengan ini ya, tapi baru ujung interval ya, ini baru ujung ya. Kalau kita perlu kasih note di sini ujung interval. Jadi yang titik kritis kalau kita perlu ke sini titik kritis
yaitu sama ujung interval. Dua, f faktor x sama dengan kita di sini. Ini efeknya, berarti f faktornya itu min 2 kali 3 min 6 x kuadrat tambah 6. Ini dapatkan 6x bisa dikeluarkan min x plus dapatkan apa? X nya sama dengan 0 atau x nya sama dengan x nya sama dengan 1. Dari sini ya. X nya sama dengan 0 atau x nya sama dengan ini setengah 2, 0 dan 1. Oke, kita tulis di sini biar ada record-nya. Fx sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. Ujung intervalnya adalah min setengah dan cara membuat tadi yang pertama untuk menghitung nilai ekstrim ya. Untuk menghitung nilai ekstrim ya, menggunakan titik kritis. Titik kritisnya terdapat 3 ya. Titik kritisnya yaitu ujung interval ya. Ujung interval yaitu ujung intervalnya tadi x sama dengan min setengah, maka f min setengah nilainya adalah 1 ya. Nah, kemudian x sama dengan 2, f2-nya nilainya sama dengan min 4. Nah, kemudian tadi f aksen 0 ya. F aksen x sama dengan 0. Yaitu f aksennya tadi min 6x kuadrat tambah 6x. Nah, ini bisa dikeluarkan 6x atau min 6x bebas. Kalau dikeluarkan 6x, maka begini. Berarti min x ya. Kalau yang dikeluarkan adalah 6x, maka min x plus 1. Nah, ini dapatkan x-nya sama dengan 0. Satu lagi, min x plus 1 atau x-nya sama dengan 1. Sudah sampai 9.30. Oh. Nah, kemudian F0 ya. F0 sama dengan tadi kan X-nya ya. Sekarang Y-nya. Karena yang dibandingkan semua nilai Y. Yang di sini didapatkan X0 sama dengan X sama dengan 1. Itu nilai X-nya. Ya, nilai ekstrim atau nilai maksimum minimum itu adalah nilai Y-nya. Maka dicari di sini nilai F0. F0 berapa? Masukin ke persamaan di atas lagi tadi, yaitu min 2x pangkat 3
Ya. Min 2 X pangkat 3, 0 pangkat 3, oke, ditambah 3 kali 0 kuadrat. Hasilnya adalah dan F1 yaitu min 2 1 pangkat ketiga yaitu min 2 plus 3 kali 1 pangkat 2 yaitu ya ini nilainya 1. Nah, sekarang sudah ada 2 titik. F aksen tidak terdefinisi tidak dimiliki oleh fungsi polinomial. Ya. Fungsi yang memiliki F aksen tidak terdefinisi itu contohnya gini. Fx sama dengan 1 per X min 1. Nah, ini yang tidak terdefinisi adalah fungsinya. Ya. F aksen tidak terdefinisi bagaimana? Ya, kalau F aksennya bentuknya seperti ini, nah ini tidak terdefinisi nih. Kapan ketika tidak terdefinisi? Ketika X-nya sama dengan 1. 1 kurang 1, 0. 1 per 0, tidak Nah, jadi bentuk F aksen yang seperti ini kira-kira yang dia tidak terdefinisi. Di mana tidak definisi di sini? Di X-nya. Ya. Jadi kita cuma punya 2 titik yang disebut dengan titik kritis. Nah, sudah titik tersebut sudah kita hitung semua nilai Y-nya, maka kita dapatkan nilai extreme value-nya, nilai ekstrimnya, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Dibandingkan saja ini. Ada 1, min 4, 0, dan 1. Nilai maksimumnya yaitu 1. Terjadi ketika X-nya min setengah dan 1. Boleh nggak 2 ya? Boleh kan nilainya sama kan? Betul ya? 1 ya? 3/4 di sini 3/4 ya. Tidak ada masalah. Kalau dia nggak 2 di situ, iya, maksimumnya kan. Ya, minimumnya adalah besar dan maksimum dan minimum. Nilai maksimum yaitu di sini kalau ditanya nilai maksimum kita tidak perlu menyebutkan nilai X-nya, nilai Y-nya aja, nilai maksimum adalah 1. Nilai minimum yaitu 4. Yang disebut dengan nilai ekstrim. Maksimum atau minimum. Ada pertanyaan? Ada question? No. Yang lain banyak, kita lanjut.
Sekarang kita lihat contoh, ya, contoh lain. Nah ini tadi itu ya, gambarnya langsung digambar. Jadi nilai maksimum kelihatan di sebelah kiri dan sebelah kiri itu titik ujungnya, ya, yang di tengah, yang stasioner ya. Itu F sama dengan 0 ya. Dari sini kayaknya sama. Kemudian yang nilai-nilainya belum terpakai. Yang kedua, jadi dilihat bukan dinilai. Nah, sekarang kesulitan menggunakan mana nilainya bernilai. Betul di sini ada pusing. Karena emangnya tadi kan dari awal tuh fungsi. Saya kasih lihat nilai fungsi masih ketukar antara X dan Y. Yang namanya nilai fungsi kan nilai Y. Ya. X itu adalah ya, nilai fungsi ya di sini nilai Y. Jadi Y juga. Nilai Y juga. Kesalahannya dari mana? Kalau mendekati berapa nilai itu namanya juga sama. Kalau bingung, garisnya ini semua. Yang sekarang adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu nilai perlu kajian nilai ekstrim tekanan ya cara berpikirnya. Contoh kalau miskin itu banyak ekstrim, kalau banyak ekstrim ya jumlahnya dua sama ya, jadi nggak boleh sebenarnya itu semuanya kok jadi masyarakat itu bekerja penghasilannya lebih besar daripada orang bekerja. Ya. Yang dijauhkan dari masyarakat. Maksudnya karena untuk warga yang sendiri jauh. Nah, masalahnya di udah bekerja itu kami bekerja yang mana kan dari begitu ya kerja. Kalau kita sebenarnya kalau yang dari luar negeri itu dapat ada di tim sekarang butuh karena dia di pekerjaan itu dipaksa jadi dia nggak bekerja juga dapat penghasilan jadi dipaksa untuk itu maksudnya. Terus kalau yang ini dulu ya masih banyak sekali. Jadi waktu perjalanan itu dibagi dengan nah, ternyata dibagi itu sudah mengimbang bagus. Kita yang banyak mengangkat dengan emas itu ya sebut kalau mau bekerja kalau mau bekerja itu harus semangat. Nah, salah satunya mas aslinya itu. Masyarakat kita terlalu ada begini.
Jadi itu perlu direkayasa. Rekayasa itu nggak boleh terlalu terlalu tinggi, tapi terlalu cahaya juga. Jadi orang-orang itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan dia punya. Makanya kalau saya melihat ada orang itu sudah membuat sendiri, kan ketemu kelihatannya karena ada yang tidak dipertimbangkan itu. Itu kemauannya. Ya, udah pelatihan dari teman-teman itu mengenai tidak tahu. Kalau bulan puasa kan tidak ada buka. Sore hari itu dari tujuh bukan lagi orang yang mau berbagi dan kami kan tahu akan dicari nih. Kalian yang mau berbagi dia mau ini tuh. Bukan ngasih 100.000 1 juta yang belum menyelesaikan solusi ya, belum siap. Itu yang nggak diperhatikan. Kalau mau jujur itu, pemerintah itu ingin menghapus mereka atau ingin mereka itu terus seperti itu. Ya, sama pemerintah ya, bukan pelit itu beda pelit. Kalaupun ngasih, saya bilang kan boleh nggak orang mengemis? Boleh mengemis sekedar untuk cukup makan untuk hari itu aja. Ya. Oke. Oke, berikutnya adalah, nah ini langsung ke fungsi aja ya. Fx sama dengan x pangkat 23. X pangkat 23 apa? Polinomial juga ya. Polinomial, ujung-ujung intervalnya di sini diberikan nggak? Nah, di sini diberikan yaitu min 1 dan 2. Min 1 dan 2. Di sini min 1 dan 2. Dihitung aja min 1 pangkat 2/3 hasilnya adalah 1. Dari mana tahunya? Min 1 pangkat 2/3 pangkat 2 ini deh. Kan? Tuh. Itu pangkat 2/3 ya. Kemudian 2 pangkat 2/3 yaitu hasilnya ini 4 pangkat 3. Nah, itu adalah nih ujung-ujung interval. Kemudian yang di tengah ini yaitu apa? F aksen X 2/3 X pangkat min 3. Jadi F di situ di sini aja. X pangkat 2/3. Nah, yang aksennya adalah 2/3 X pangkat 2/3 kurang 2/3 kurang 1. Atau min seperti 2/3 X pangkat min seperti
sepertiga. Atau dengan bahasa lain adalah 2-nya di atas, 3-nya di bawah, X pangkat 1 per, ini kan kalau di bawah jadi positif ya. Nah, dari sini terlihat bahwa dia tidak terdefinisi ketika X-nya sama dengan 0. Ya. Jadi F aksen tidak terdefinisi ketika X sama dengan 0. Kalau F aksen 0 ada nggak? Titik stasioner? Tidak ada. Di sini. Ya. Ya kan? 2 dibagi berapa hasilnya 0? Itu 2. 2 dibagi berapa hasilnya 0? Nggak ada kan? Dibagi 0 tidak terdefinisi. Ya. Ini kan 2 per. Nah, jadi sebenarnya saling melengkapi itu. F aksen 0 nggak ada, biasanya ada F aksen tidak terdefinisi. F aksen terdefinisinya ada, F aksen 0 tidak ada. Atau bahkan dua-duanya ada. Kalau dua-duanya ada, tuh posisinya gimana contohnya? Y aksen sama dengan X plus 1 per X kuadrat, nih contohnya. Nah, tidak terdefinisi kapan? Ketika X sama dengan 0. Tidak terdefinisinya. Kemudian F aksen 0 kapan terjadi? Ketika X-nya sama dengan min. Jadi cuma 0 atas 0 bawah aja. Jadi kapan bernilai F aksen 0? Kalau yang di atasnya 0. Ya kan? Kapan dia tidak terdefinisi? Yang bawahnya yang 0. Bisa terjadi dua-duanya? Bisa. Itu contohnya terjadi dua-duanya. Ya. Kapan terjadi F aksennya 0? Ini ketika yang atasnya sama dengan 0. Dengan bahasa lain, X plus 1 sama dengan 0 atau X sama dengan min 1. Kapan tidak terdefinisi? Yang bagian bawah. Ketika X kuadratnya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan gitu ya. Jadi Y aksen sama dengan 2 per 3 X pangkat 3. Ini 2 per 3 X pangkat 1/3. Dari persamaannya kita sudah tahu. Yang pertama, F aksen 0-nya tidak ada. Karena 2 per sekian. Nggak bernilai 0. Nggak ada yang bernilai 0. 2 per sekian. Ya. Karena yang membuat dia bernilai 0, pembilangnya. Bukan penyebutnya. Nah, kalau penyebutnya 0, berarti F aksennya tidak terdefinisi. Jadi dengan persamaan tersebut, F aksen tidak terdefinisi atau kita sebutnya titik stasioner terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Y sama dengan 0 pangkat 2 per 3, yaitu 0 juga. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang dari gambar, posisi 0-nya berada di berarti nilai maksimum minimum bandingkan aja 3 titik tersebut, ya kan? Nilai maksimumnya adalah 4 akar pangkat 3. Nilai minimumnya adalah kemudian lagi. Oke. Sekarang kita lihat dari gambar-gambar ya. Find the maximum dan minimum value of f(x) sama dengan x plus 2 cos x ya, dari min pi sampai 2pi. Ya. Yang jelas dari min pi sampai 2pi, berarti ujung-ujung interval udah ada min pi dan 2pi. Nah, di sini min pi-nya adalah
di sini ya, saya nggak tahu nilainya berapa, dihitung nanti ya. Pi itu 180 berarti min 180. Berarti kalau ini X-nya adalah min Pi, begitu, tambah 2 cos X. 2 cos 180. Cos 180 berapa? Min 1 ya? Min 1. Ya, kalau dari gambar ini sudah terlihat bahwa nilai, walaupun titik stasioner ada, titik stasioner itu kira-kira di sini ya. Nah, di sini nih. Kira-kira F fungsional kan di sini dan di sini. Ya. Tapi dari gambar terlihat bahwa nilai maksimum dan minimum itu di ujung-ujung interval. Untuk sebelah kanan di sini dan nilai minimumnya di sebelah kiri. Ya. Oke, sebagai penutup ini ya, Gx sama dengan 1/1 tambah X kuadrat. Gx sama dengan 1/1 tambah X kuadrat. Kemudian batasnya adalah min 3 kan? Min 3 adalah depan, kemudian titik stasioner dan belum kelihatan kecuali diturunkan dulu. Gimana cara menurunkan ini? Yaitu ini kalau turunannya Gx sama dengan 1 tambah X kuadrat tambah min 1 kan gitu. Ya, hasilnya adalah ini 1 tambah X kuadrat min 2 dikali turunan dari 5. Nah, itu turunannya. Tinggal dicari ya, memiliki kalau tidak, kalau kita akan memiliki silakan dijelaskan. Menggunakan nama akan disimulir beberapa dari kelihatan poin. Kalau saya kalau nanti setidaknya itu pasti yang itu. Jadi kalau ada pertanyaannya, saya
dikerjakan, nanti saya bikin di itu ya, pokoknya dikerjakan dulu, nanti soalnya saya upload di ending yang dipilih jawabannya ya.